terkait dengan bantuan pemerintah pusat ya dengan program PIV ya, program Indonesia Pintar ya. Nah, saat ini untuk jumlah yang diusulkan oleh dinas itu sendiri khususnya di SMP berapa banyak? Sebentar Pak ya, saya Oke. tanya dulu Pak ya. Karena semuanya di aplikasi Pak, jadi Iya. kita sama-sama melihat. Ya. Oh. Silakan. Ini Kabupaten Kota Waringin Barat Iya. ya, dari 6 kecamatan ya. Iya, 6. Ya. 6 kecamatan Betul. ya. Nah, boleh tahu Bang sedikit gambarannya Iya. saja dari 6 kecamatan itu berapa SMP yang disalurkan yang bisa mendapatkan dana VIP itu sesuai dengan usulan. Usulan ini apakah ini dari Dinsos atau dari Dinas Pendidikan atau dari sekolahnya gitu, Bang? Jadi tahapannya itu dia dari sekolah. Sekolah, Kemudian database-nya itu diambil dari Kemensos, Kemensosnya, kemudian P3KE, oh BTK. terus penuntasan kemiskinan satunya itu saya lupa itu. Jadi di aplikasi nanti dia akan muncul beberapa ketentuan-ketentuan yang diisi berdasarkan Dapodik. Jadi Dapodik itu nanti dia terkoneksi dengan kependudukan. Begitu. Nah, kalau kita bicara Kemensos, apakah diwakilkan oleh Dinas Sosial di sini sebagai database yang bisa ditarik, atau provinsi atau pusat sendiri yang untuk mengakses data itu, Bang? Yang mengisi data. Yang Dari mengambil data. Kemensos ini, Pak. Iya, dari Dari Kemensos. Kemensos ini. Kemen- Dari kabupaten. Oh, berarti Dinas Sosialnya? Iya. Oh iya, artinya supaya tidak salah persepsi. Kalau Kemensos kan Kementerian Sosial Iya, ya. betul. Berarti Dari Dinsosnya, Dinsos, Dinas Sosial ya. Betul. Yang membidangi bidang ini ya. Iya. Oh, nah, secara gambaran saja, untuk kecamatan itu berapa banyak, Bang, di 6 kecamatan itu jumlah siswa yang diusul secara global aja? Ini jadi begini, kuotanya itu datanya maksudnya kuota itu kita dapat dari Kemensos. Oh gitu ya. Bukan dari kita kabupaten ya. Bukan dari kabupaten. Iya. Oh. Jadi mereka yang memberikan kuotanya sekian. Nah, kalau kita jumlah SMP di sini berapa banyak, Bang? 69. Ya Mbak Yani. Mbak Yani, 69 ya? 69 ya. Negeri swasta. Negeri swasta. Iya. Nah, rata-rata siswa itu mendapat atau sebagian yang sesuai dengan usulan? Sebagian. Apa sih kriterianya yang bisa mendapatkan VIP itu kalau standarisasinya? Standarnya jadi di sini Pak ada apa namanya? Di dashboard ini nanti gimana ya menjelaskannya. Di dashboard itu nanti dia ada beberapa kriteria yang harus memenuhi syarat. Misalnya dari Kemensos P3KE, terus anak yatim piatu, itu bisa. Jadi di tampilan dari usulan PIP itu dia akan muncul kriterianya. Gitu. Jadi intinya di Dapodik Pak. Di Dapodik. Kalau ya? Dapodiknya benar dan nanti datanya valid dengan kependudukan, Dinsos, itu nanti dia akan masuk di aplikasi. Gitu. Bang, kalau kita bisa mendapatkan data Dapodik itu dari mana bisa kita mengaksesnya nanti? Itu di sekolah. Di sekolah masing-masing. Oh, jadi sesuai dengan usulan sekolah itu sendiri. Iya. Nah, kalau SMP, Bang, kalau untuk dana VIP-nya berapa, Bang, per orangnya, Bang? Oke, saya bukakan SK-nya ya. Biar Bapak bisa lihat real valid. Betul, Bang. Supaya informasi ini kadang ngambang, Bang. Betul. Karena saat ini kan isu-isu beredar kan banyak Betul, yang simpang siur gitu. Betul. Ini datanya. Jadi di situ jelas. Ini kelas 9. Dapatnya 375. 375 plus 9 ya. 375. Bentar ya. Biar Bapak juga nanti ngeliat datanya saya nggak salah gitu. Betul. Sesuai informasi yang kita dapatkan. Kelas 9. Dicairkan 10 April ya. Iya. Nah, kalau pencairan ini, Bang, rekeningnya ke siswa masing-masing. Jadi dari perbankan ke siswa nomor rekening yang sudah didaftar dari Dapodik ya? Iya. Jadi di BRI.
Di BRI ya? Iya. Oh ya. Itu pusat yang bikin, Pak. Oh pusat Jadi ya? rekeningnya langsung dari pusat. Rekening dari pusat yang sudah diusulkan dari sekolahnya, dibuka rekening di sini. Iya, betul. Nah, kalau 1 tahun dia dapat berapa? 1 kali. Jadi tahapannya 1 kali. 1 kali setahun? Iya, 1 kali setahun. Berarti kalau dia sekolah di SMP di 3 tahun berarti 3 kali? Belum tentu juga. Kadang kan ada bergantian. Siswa miskinnya kan tidak selalu anak itu gitu loh. Jadi apa yang menjadi pergantian itu? Apakah pengusulannya yang harus bergantian atau memang kan ini database mereka masuk nih ke pusat nih berdasarkan usulan dari sekolahnya Betul. yang lewat difasilitasi dinas lah. Betul. Nah sekarang mereka bisa berubah nama itu apabila ada usulan baru. Iya. Jadi yang itu tergeser. Bukan juga Pak, maksudnya begini. Kadang-kadang kan data itu bisa berubah Pak. Dalam artian begini, misalnya nih anak itu pindah atau bisa juga artinya yang bisa menjadi perubahan itu ada hal yang cukup prinsip ya. Pindah atau meninggal. Atau apa lagi Bang yang atau data dapodiknya tidak valid bisa. Entah itu ada perubahan. Kadang-kadang kan begini Pak. Update data terus kan Pak. Sama Kemensos itu kan ada namanya P3K itu. Jadi tiap tahun bisa berubah Pak. P3K itu apa singkatannya Pak? Pak ya. Enggak, supaya kejar salah informasi. Kemensos itu data itu bisa dia akan berubah otomatis akan terhapus. Misalnya begini ya, dari Kemensos sebentar P3K. Saran penyertaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Apa? Penyertaan? Penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oh, itu P3K-nya gitu ya. Jadi pada intinya perubahan dari seseorang yang sudah terdaftar dalam Depodek itu bisa berubah. Bisa. Dari Kemensosnya bisa terhapus Pak. Bisa terhapus. Karena dianggap mampu. Dianggap mampu. Iya. Berarti perubahannya di Kemensos, di Dinsos, atau di Dinas Pendidikan? Perubahan? Kemensos Pak. Nah artinya Kementerian Sosial bisa mantau dari mana dia? Laporan Pak. Laporan sekolah. Laporan dari apa ya? Ada aplikasi itu yang bisa melapor bahwa kondisi orang tua anak tersebut sudah mampu. Ya untuk tingkat kelayakannya. Iya. Nah artinya evaluasi dari orang Kemensos itu bisa melihat bahwa itu bisa tergeser namanya dengan ada pelaporan atau memang dia mengevaluasi ke rumah-rumah atau kayak apa Bang di sistem itu? Nah artinya supaya ini bisa clear dulu informasi ini. Konfirmasi ke Dinsos saja Pak. Oke, kalau itu udah teknis masalahnya. Oke, nah artinya supaya kita juga yang penting informasi saya dapatkan dari sini dulu. Betul. Supaya masalah VIP ini dasar prosedurnya, informasi yang kita dapatkan dan penyalurannya. Nah ini, nah jadi artinya apa? Rekening siswa dengan perbankan langsung. Iya. Tidak melewati pihak-pihak lain. Tidak dibenarkan kira-kira? Tidak dibenarkan ya. Oh, artinya siswa langsung menerima sendiri gitu. Betul. Oh iya. Mungkin secara global tadi Abang menjumlahkan siswa yang dapat di 6 kecamatan Kabupaten Bogor secara umumnya diperkirakan berapa jumlahnya? Ada 1.000, ada 2.000 secara umum aja Bang. Secara umum ya. Secara umum 6 kecamatan. Kita lihat aplikasi aja Pak ya. Jadi supaya kada ini artinya. Gambarannya aja saja Bang. Siap. Kalau untuk sampai 2023 Pak ya, kemarin itu kan ini belum update 2025-nya. Ini sampai dengan 2023 seperti ini. Oh, ini 2023 ya Bang? Di sini Pak. Oh terotomatis. Jadi gitu. Saya tidak bisa komen kalau masalah itu. Betul. Makasih Bang. Siap. Oke. Izin ini bidang apa Bang? Bidang SMP. Bidang SMP ya. Untuk penyaluran PFI ya. Oh ya. PFI itu usulannya dalam setahun itu ada 2 kali. Kemudian itu per tahun
itu setiap tahun ada pengusulan. Jadi 1 tahun sekali habis, 1 tahun sekali habis begitu. Nah, pengusulan itu perubahan pengusulan dari data sekolah itu tadi berdasarkan kriteria untuk diusulkan, atau memang itu hanya sebatas usulkan lagi nih, itu biar geser lagi walaupun tidak sesuai kriteria. Misalkan ada ketentuan tadi nih, kalau orang meninggal atau pindah sekolah, itu kan sudah pasti itu, karena sekolahnya mereka tidak di sana. Nah, kalau seandainya mereka sekolah di sana, ternyata bergeser namanya, apakah itu menjadi satu kewajiban juga harus diusulkan, atau memang ada ketentuan? Usulan di Pudik ini kan ke pusatnya dari beberapa tahapan di daerah. Nah, ternyata kalau ternyata ada pergeseran yang sudah dapat itu, apa penyebabnya? Penyebabnya bisa karena kuota dari pusat. Jadi karena kuota dari pusat sedikit, jadi akhirnya yang seharusnya sekolah itu dapat 5, jadinya dapat 2. Padahal usulan pertama yang sudah terregister dan mereka sudah mendapatkan, ternyata ada perubahan kota itu. Iya, bisa tergeser. Bisa tergeser ya. Berarti yang bertanggung jawab Kementerian Pendidikan gitu. Iya. Oh, iya Bang. Oke Bang, makasih Bang. Kepenuhan. Jadi intinya berdasarkan kota ya. Iya. Kota bisa berubah-ubah. Bisa. Sesuai dengan usulan daripada. Bukan usulan kita, tapi pusat yang ngasih kota. Pusat yang ngasih kota. Iya. Itu rekomendasi pusat kemana? Mengarahkan kota sehingga bisa ada pengurangan dari. Nah, saya nggak paham itu Pak. Abang dapat informasi itu dari mana? Di aplikasi Pak. Oh, di aplikasi. Iya, ini aplikasi apa namanya? Si Pintar namanya. Si Pintar ya. Iya. Oh, jadi kota itu bisa berubah karena dengan tersendirinya di aplikasi. Iya. Ini Kemensos atau Dinsos atau Dinas Pendidikan? Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Iya. Oh, gitu. Berarti dari sananya gitu. Betul. Ya, Bang. Supaya lurus informasi dulu, Bang. Oke, Bang. Makasih, Bang. Iya, siap. Ya. Harapan abang Bang selaku ya dianggap operator ya. Nah, bagaimana harapannya? Ya mudah-mudahan PIP ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, makasih Bang. Ya.